Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Pada hari yang berbahagia ini kita masih dalam keadaan sehat. Alhamdulillah. Mudah-mudahan kesehatan yang Allah berikan kepada kita bisa kita gunakan sehingga bermanfaat untuk kita bukan hanya di dunia tapi juga sampai ke akhirat kelak insyaallah. Kemudian kita berselawat kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam serta keluarga dan sahabat-sahabat beliau sekalian. Kawan-kawan semua dimanapun Anda berada, bagaimana keadaannya? Alhamdulillah ya. Alhamdulillah, mudah-mudahan sehat. Kalau sakit maka beristirahat dan banyak berdoa kepada Allah. Baca Al-Quran, terutama suratul Al-Fatihah. Apalagi sakit seperti sakit sekarang yaitu demam. Maka demam itu kalau di ruqyahnya baca saja surat Al-Fatihah ya, insyaallah. Dengan surah Al-Fatihah tiupkan ke dalam air, dengan izin Allah kita akan disembuhkan oleh Allah. Ingat ya kawan-kawan semua bahwa pengobatan yang tertinggi itu adalah pengobatan ilahiyah atau pengobatan wahyu yang pengobatannya langsung bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala dengan berdoa dan membacakan ayat-ayat Al-Qur'an. Masya Allah. Kawan-kawan semua, baik, sambil kita santai-santai ya, kita berbincang-bincang lagi ya, nah, terutama berkenaan dengan perbincangan yang sudah kita bincangkan kemarin, yaitu bagaimana kita harus berusaha untuk membentuk anak yang saleh, atau bagaimana caranya supaya generasi-generasi ke depan kita menjadi generasi yang kuat, yang cerdas, yang bisa menghadapi segala masalah-masalah, yang tentunya mereka akan menghadapi masalah yang lebih besar daripada yang kita hadapi sekarang ini. Insya Allah dengan berdoa kepada Allah dan melakukan ikhtiar-ikhtiar, khususnya kita persiapkan generasi ini dari dini. Kita atur strategi-strategi untuk mereka supaya bisa menjadi manusia yang cerdas, manusia yang tangguh, yang kuat, dan manusia yang insya Allah akan istiqamah di dalam berjuang untuk agama Allah Subhanahu wa taala. Kawan-kawan semua, baik, apa yang kita lakukan ketika anak kita lahir? Yaitu seperti di dalam fikih lah. Yang utama sekali kita ikuti bagaimana sunnah-sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, yang tentunya sunnah-sunnah tersebut kemudian sudah dipaketkan oleh para ulama. Maka ikutilah seperti yang sudah dituliskan oleh para ulama-ulama insya Allah ya. Baik, pertama sekali tentunya ketika anak kita lahir itu, baik bayi itu laki-laki atau perempuan, itu tidak masalah. Apapun yang diberikan oleh Allah untuk kita itulah yang terbaik. Maka bersyukur kepada Allah dan masukkan yang pertama sekali ke dalam telinganya di dunia ini, yaitu kalimah-kalimah yang thayyib, yaitu azan. Baik laki-laki maupun perempuan sama saja, di azan di telinga kanannya dan di iqamah di telinga kirinya. Jadi jangan salah ya. Karena sebagian orang kita yang ada yang berpaham bahwa kalau laki-laki di azan di telinga kanan, kalau perempuan di azan di telinga kiri. Itu adalah pemahaman yang salah. Jadi yang benar, baik bayi itu laki-laki maupun bayi itu perempuan, maka azan di telinga kanan dan iqamah di telinga kiri. Tentunya teknik-teknik azan itu juga harus kita belajar sedikit. Jangan sampai merusak gendang telinga si anak. Artinya azan dengan lembut, jangan terlalu keras. Setelah anak itu diazan,
Ini ya penting sekali ya bagi orang tua. Yang harus dilakukan adalah membaca doa. Ya sebagai orang tua bagusnya, makanya orang tua itu harus minimalnya harus bisa azan. Jangan bilang saja apa seorang wanita ketika menyukai pria untuk dijadikan keluarganya, apa dia bilang, saya akan mengangkat kamu sebagai imam saya, atau si pria mengatakan saya siap menjadi imam. Imam apa kalau azan ya nggak bisa. Dibelajarlah dulu ya, yang belum jadi ayah belajar, yang sudah jadi ayah istrinya sudah hamil atau bagaimana, jadi minimal sekali kita orang Islam itu azan lah, azan itu bisa. Jadi bagusnya yang azan itu ayahnya sendiri ya, azan di telinga kanan dan iqamah di telinga kiri. Setelah itu baca doa, karena doa untuk anak itu akan segera diijabah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bagi seorang anak tidak ada wali yang lebih karamah untuk dia yang melebihi orang tuanya. Satu-satunya wali tidak bernama untuk kita adalah ayah dan ibu dan ayah kita sendiri. Jadi berdoa untuk anak. Apa doa yang kita baca? Diperhatikan ya. Allahumma ja'alhu kalau yang anak laki-laki, Allahumma ja'alha kalau anaknya perempuan, barran thayyiba, Allahumma ja'alhu barran taqiyya rasyidan wa ambithu fi islami nabatan hasana. Itu yang doa-doa itu yang dibaca. Setelah membaca doa itu kemudian membaca suratul Ikhlas di telinga kanan si bayi. Jadi masukkan tauhid ya, masukkan tauhid ke dalam diri si anak. Baca surat Al-Ikhlas. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Jadi dibaca di telinga si anak. Berapa kali itu terserah ya, bisa 1 kali atau bisa juga 3 kali, terserah ya. Setelah membaca surat Al-Fatihah, kemudian di telinga kanan anak tersebut dibaca surat Al-Qadr. Jadi ini penting ya, karena kalau anak yang lahir itu dibaca surat Al-Qadar 3 kali pada telinga kanannya, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala akan melindungi anak ini daripada perbuatan zina. Dia akan dilindungi oleh Allah kemana saja dia pergi. Jadi kaum muslimin, kawan-kawan dan sahabat-sahabat saya semua, sekarang saja untuk bisa melindungi anak itu yang bermain kemana ke sana kemari, apalagi seperti yang kemarin ya, yang kuliah di Banda Aceh itu, yang di kos-kosan atau lain sebagainya, yang jauh daripada pengawalan secara langsung daripada kita. Jadi bisa saja akan terjadi akan terjerumus kepada pergaulan yang sampai dia berzina. Jadi bagaimana caranya? Caranya ya dari sekarang kita buat pagar ya, kita buat pagar yang kokoh dalam bentuk doa kita, yaitu kita baca surat Al-Qadr pada telinga si anak. Boleh dibaca 1 kali, 3 kali, bahkan 7 kali. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna anzalnahu fi lailatul qadr wa ma adraka ma lailatul qadr.
Lailatul Qadri khairum min alfi syahrin tanazzalul malaikatu warruh tanazzalul malaikatu warruhu fiha biizni rabbihim min kulli amr salamun hiya hatta matla'il fajr. Jadi dibaca surat Al-Qadr. Kemudian baca juga surat Adi Imran, yaitu ayat 3 ayat 36 pada telinga bayi di sebelah kanan juga. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa inni a'udzu bika wa dzurriyyataha minasy syaithanir rajim. Jadi ini juga untuk melindungi anak kita nanti agar jangan tergoda dengan rayuan syaitan, ya, tipu daya syaitan, atau akan terlindung anak ini, akan ada benteng yang membentengi dia sehingga dia tidak bisa diganggu oleh syaitan. Setelah itu dibaca juga doa. Doa berikut coba diperhatikan juga di telinga kanan semuanya, ya, dibaca di telinga kanan. A'udzu bikalimatillahi tammah min kulli syaitani wa hammah wa min kulli ainil lammah. Jadi ini doa agar anak ini terlindung daripada gangguan-gangguan setan dalam bentuk sihir. Jadi kalau dari kecil kita sudah membuat sarung, ya, melindungi dia dengan baju besi daripada doa, sehingga anak ini nanti kalau dia besar dia tidak akan terserang oleh sihir. Insya Allah tidak akan terserang. Jadi ya ketika dia sudah, kalau yang wanita, yang perempuan, anak yang perempuan sudah gadis, ya, dia tidak akan terkena oleh sihir, sehingga tidak sekarang banyak sekali yang ke tempat kita anak-anak darah itu yang terkena sihir penghalang, ya, sihir penghalang, ya, sehingga dia nggak dapat jodoh, usia yang kadang-kadang sudah kadang dia suka kepada seorang laki-laki dan laki-laki suka kepada dia, tapi ketika saat-saat yang genting untuk dilamar tidak jadi. Nah, dia ada saja masalah. Itu sihir penghalang. Jadi sihir penghalang itu, ya, kalau sekarang sudah terkena, bisa kita atasi insyaallah dengan spray bidara sudah kita buat. Ada paket untuk sihir mahabbah di sini, yaitu spray bidara dan minyak burung 7. Jadi ini dua macam, insyaallah bisa mengatasi masalah sihir sihir penghalang tersebut. Namun baiknya itu, ya, dari dia masih kecil kita sudah buat benteng. A'udzu bikalimatillah, aku berlindung dengan kalimat Allah. Min kulli syaitani wa hammah, dengan kalimat Allah tammah yang sempurna. Min kulli syaitani wa hammah, daripada tiap-tiap syaitan, wa hammah, dan orang-orang yang punya himmah untuk menyakiti dia. Ya, itulah sihir. Wa min kulli ainil lammah, dan daripada tiap-tiap penyakit ain, mata yang mata yang menerkam. Itulah. Jadi ada dua penyakit yang akan terlindung anak ini, terutama penyakit sihir, penyakit gangguan setan, dan juga penyakit ain. Yang dua penyakit ini merupakan penyakit paling banyak terkena masyarakat kita pada dewasa ini. Kawan-kawan semua, ya, boleh juga kemudian dibacakan ayat kursi dan kalimat-kalimat yang lain, boleh ditambah, tidak apa-apa. Tetapi ya mestinya setidak-tidaknya
apabila ini sudah kita masukkan, ya, sudah diazan, sudah dibaca doa, yang doa tersebut mengandung, yang doa pertama tadi mengandung sebuah doa daripada orang tua agar anaknya itu menjadi anak yang berbakti untuk dia, untuk agama Allah, dan menjadi anak yang kuat. Setelah itu dimasukkan tauhid, yaitu surat Al-Ikhlas. Kemudian dimasukkan apa lagi ya, benteng sosial. Maksudnya sebuah benteng yang membuat dia tidak akan terkena penyakit yang seperti sekarang ya, penyakit kerusakan moral, degradasi moral. Insyaallah tidak akan terkena, yaitu baca surat Inna Anzalna atau Al-Qadr. Kemudian kita baca surat Ali Imran ya, yang ayat ke-36, yaitu doa seperti yang didoakan kepada Siti Maryam. Jadi sehingga dia dan keturunannya, artinya keturunan dia adalah anak cucu kita, insyaallah juga akan terlindung dengan izin Allah. Setelah kita siap, nah, kita yang dimaksud ini adalah nggak usah mengundang tungku ya, nggak usah mengundang ustadz. Jadi kita sendirilah yang baca. Ini doa-doa, kalau kita sendiri yang doakan untuk anak kita, insyaallah akan mustajabah, dan semua itu akan sangat berarti untuk anak-anak kita. Ya, setelah doa-doa itu dibaca, kemudian ya seperti yang kita bahas kemarin, jangan lupa si ibu memberikan susu pertamanya kepada anak, atau yang kita sebut dengan sabak. Jadi itu susu yang warna kuning jangan dibuang, tetapi itu diminumkan kepada anaknya. Setelah itu jangan lupa juga ambil tali pusarnya, dan tali pusar itu dikeringkan untuk menjadi obat untuk dia nanti, insyaallah ya. Setelah itu apalagi, anak itu kita pecicap seperti yang kita bahas kemarin. Jadi ada bahan pokok yang ada pada pecicap itu, yang sebenarnya orang-orang dahulu itu sudah mengkonsep. Kadang-kadang kita sekarang sudah lengah. Di minimalnya dalam pecicap itu ada 3 ya. Yang pertama ada 4 ya. Pertama madu, kurma, dan air zam-zam, kemudian garam bukit. Jadi paket untuk pecicap anak-anak, bagi yang dekat dengan kita di sini, atau bagi yang lain juga yang mau pesan, boleh. Di sini kita sediakan langsung ada paketnya khusus ya. Jadi datang aja ke sini, bilang kami mau pecicap anak, kasih paketnya. Jadi ada paket yang sudah kita paket, sehingga tinggal ambil dan digunakan. Setelah kita pecicap dengan betul, yaitu minimalnya ada 4 unsur ya, untuk membuat imuniti anak ini menjadi kuat. Yaitu ada unsur madu, kurma. Di sini kita malah sediakan langsung kurma ajwa, kurma terbaik. Kemudian air zam-zam di sini juga ada yang sudah kita pakai nanti, dan garam bukit secukupnya, insyaallah. Ya, setelah kita pecicap anak tersebut, nanti mungkin sering-sering baca Al-Quran, atau ini bisa, kalau nggak sanggup baca Al-Quran oleh ibu atau ayahnya sendiri, banyak-banyak putar murattal itu, supaya masuk ke dalam telinga si anak itu. Yang banyak masuknya adalah Al-Quran dan segala hal-hal yang baik, atau selawat itu bagus, atau doa-doa seorang ibu seperti cara Puayun anu bagi orang-orang Aceh itu. Dia ada doa-doa yang khusus, tapi harus diperhatikan sehingga doa-doanya itu baik. Misalnya apa? La ilaha illallah, bagusnya kalimat la ilaha illallah itu jangan dipisahkan dengan Muhammad Rasulullah.
Jadi bagaimana la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah Nabi bermutuasinya. Begitulah, jangan langsung la ilaha illallah Nabi mutuah udah nyobet lagi. Jangan seperti itu, tapi jangan pisahkan antara dua kalimat syahadat itu. La ilaha illallah harus Muhammadur Rasulullah. Kawan-kawan semua, dalam usia anak yang masih kecil itu jangan lupa selalu diberikan. Ini ada herba di sini yang kita buat, yang kita ambil dari kitab kita Ar-Rahmah fi Tib, herba spray. Jadi selalu dispray ke dalam air minumnya, yaitu Al-Hasanah Sibyan, yaitu untuk imuniti anak-anak. Sehingga insyaallah dengan selalu memberikan itu, anak kita mungkin tidak sampai usia 11 bulan, 9 bulan dia sudah bisa jalan dan sudah bisa berbicara. Bagi anak-anak kita yang sekarang ada yang delay, yang lambat dalam berbicara, tidak bisa bicara atau ada masalah, lambat perkembangan dan lain sebagainya, boleh membeli obat ini, yaitu obat yang kita buat di sini, Al-Hasanah Sibyan, insyaallah ya, insyaallah. Kemudian setelah anak kita menjadi sudah dewasa, maka pilihan yang paling utama anak tersebut kalau kita di Aceh, jangan meninggalkan dayah untuk sekarang. Jangan meninggalkan pendidikan dayah. Ya, boleh sekolah kemana saja dengan jurusan apapun, tapi ingat jangan tinggalkan dayah. Nah, karena satu-satunya sekarang lembaga yang bisa dipercaya untuk menjaga anak-anak kita adalah di dayah. Supaya anak kita di dayah menjadi anak yang baik, ya, menjadi anak yang fokus dalam belajar seperti yang kita bahas kemarin, maka ini bisa digunakan. Ini akan membuat anak-anak menjadi fokus, ya. Anti spray dan super brand. Nah, jadi ini beli saja ini, kemudian ketika bawa anak ke dayah, beli ini dan gunakan ini, insyaallah dia akan bisa menerima pelajaran dengan cepat, dia akan bisa belajar dengan fokus, sehingga ya mungkin 7 tahun dia sudah jadi orang alim. Kemudian ada ilmu-ilmu yang lain yang harus kita pasok untuk anak-anak kita, utamanya termasuk ilmu pengobatan Islam yang sekarang sudah sangat-sangat jarang, ya, sangat jarang dikuasai oleh orang-orang kita, apalagi kita orang Aceh. Maka kawan-kawan semua, apapun yang bisa dilakukan untuk generasi kita, untuk anak-anak kita di masa yang akan datang, mari sama-sama kita berjuang. Di samping dengan cara kita berdoa dan mengarahkan kepada pendidikan yang benar, di sisi lain kita juga mempersiapkan dia dengan memberikan nutrisi-nutrisi penting sehingga dia menjadi unggul. Tidak mungkin anak yang sekarang belajar sambil tidur kemudian bisa berhadapan nanti dengan kaum Khawarij yang sekarang juga menyerang kita. Jadi sekali lagi kita harus persiapkan anak kita, generasi kita ke depan yang bisa berhadapan dengan berbagai permasalahan yang semakin dekat dengan kiamat, yaitu akan ada fitnah-fitnah Dajjal dan lain sebagainya yang hari ini tidak terbayang di dalam pikiran kita. Ketika dia menjadi anak yang cerdas dengan ilmu yang cukup, maka dia akan bisa nanti memposisikan dirinya untuk membela agama Allah, untuk membela keluarganya, dan untuk membela dirinya, sehingga anak itu akan bermanfaat untuk kita dan kita tidak menjadi beban di akhirat karena meninggalkan generasi yang lemah.
Masya Allah. Sudah panjang lebar kita berbicara. Mungkin esok kita sambung kembali. Hari ini kita cukupkan saja di sini. Subhanaka astaghfiruka wa atubu ilaik wa la haula wa la quwata illa billahil aliyil azim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.